agar orang tua kita atau siapa yang kita maksud diberi kelapangan di alam kubur, diturunkan rahmat, dijadikan kuburnya taman surga. Nah, itu bisa dikabulkan oleh Allah, sehingga yang mestinya diazab ini orang diangkat azab daripadanya. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, penjelasan tentang azab kubur dan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Al-Bara bin Azib berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada jenazah seorang laki-laki dari golongan Ansar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kuburnya dengan menundukkan kepalanya, kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr salasa. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Nabi kita mengucapkan doa itu sampai 3 kali. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Aku berlindung dengan engkau dari azab kubur. Ini merupakan dalil dari sekian banyak dalil yang menetapkan tentang adanya azab di dalam kubur itu. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, azab kubur itu ada terbagi 2 macam. Qismun daimun, ada azab kubur itu yang kekal, dari mulai masuk kubur sampai kena dibangkit selalu diazab di dalam kubur. Wa huwa azabul kufar wa ba'dil usad, itu untuk orang-orang kafir dan sebagian orang mukmin yang mempunyai dosa-dosa yang besar. Jadi orang kafir, orang-orang beriman kepada Allah tapi dosanya banyak, dosanya besar, nah itu diazab mulai masuk kubur sampai hari kiamat. Wa munqati'un, ada azab kubur itu yang terputus. Artinya orang ini diazab kada sampai hari kiamat. Mungkin diazab waktu pertama masuk kubur, nah habis itu dia selesai menjalani azab. Wa huwa azabu man khaffat jaraimuhum minal usad fa innahu yu'azzabu hasba jarimatih. Nah, itu azab orang-orang yang ringan dosa-dosanya daripada orang beriman yang maksiat, maka dia diazab sekedar maksiatnya itu. Nah, ini orang beriman punya dosa, tapi dosanya itu dosa yang ringan, dosa yang kecil. Nah, itu begitu masuk kubur dia disiksa juga, tapi ada batasnya. Setelah itu dia selesai menjalani siksaan. Nah, jadi itu diazab juga hasba jarimatih, sekedar dosanya, summa yurfa'anhu, kemudian diangkat itu azab tadi. Nah, diangkat. Lalu ujar Ibnul Qayyim lagi mengatakan, wa qad yurfa'u anhu bi du'ain aw sadaqatin aw nahwi dzalik. Terkadang diangkat pula azab kubur itu dari seseorang yang beriman dengan sebab doa nang hidup. Nah, orang ini mestinya diazab di kubur karena banyak dosanya, banyak salahnya. Cuma karena nang anak ini selalu mendoakan, nah,
orang-orang kaum muslimin selalu mendoakan, maka azab kubur itu bisa dihilangkan daripadanya. Nah, ini berkat doa orang. Wa qad yurfa'u anhu bidu'ain, terkadang diangkat azab kubur itu dengan doa. Ya, biasa kita misalnya mahaul, kita mendoakan dengan orang banyak. Walaupun tiap hari sudah mendoakan ibu bapak kita, tapi secara pribadi kayaknya ada saatnya kita mengumpul orang banyak mendoakan agar orang tua kita atau siapa yang kita maksud diberi kelapangan di alam kubur, diturunkan rahmat, dijadikan kuburnya taman surga. Nah, itu bisa dikabulkan oleh Allah, sehingga yang mestinya diazab ini orang diangkat azab daripadanya. Au sadaqatin, atau dengan sedekah. Nah, ini kada doa tapi dengan sedekah. Sedekah ini memberikan sesuatu kepada orang, bisa memberi makan orang, memberi makan minum kepada orang lain, atau dia mewakafkan hartanya, atau dia bersedekah barang apa kepada orang lain, tapi diniatkannya untuk kedua orang tuanya misalnya, atau untuk siapa yang dia maksud. Nah, dengan berkah sedekah itu bisa juga azab kubur itu diangkat dari orang yang di dalam kubur itu. Jadi artinya doa-doa kita yang hidup sangat membantu kepada orang yang di dalam kubur itu, baik doa kita langsung atau dengan cara sedekah tadi. Nah, kita nukar nasi bungkus 10 bungkus umpamanya, kita niatkan di hati kita agar disampaikan pahalanya kepada almarhum siapa. Nah, kita beri makan nasi bungkus 10 bungkus. Nah, itu sedekah. Nah, kalau itu jadi pekerjaan kita, jadi rutin kita, tiap minggu beri makan orang 10 bungkus, 15 bungkus, niatakan pahalanya untuk orang-orang yang dikubur daripada orang tua kita. Nah, andai kata beliau dalam kubur itu disiksa oleh Allah, itu bisa diangkat siksanya berkat sedekah yang hidup ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza kana fi kibalin minal akhirah ba'atsallahu malaikatan ka'anna wujuhahum asy-syams ma'ahum hanutuhu wa kafanuhu fayajlisuna madda basari fa idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin bainas sama' wal ard wa kullu malakin bis sama' wa futihat abwabus sama' falaysa fiha babun illa yuhibbu an yudkhala bi ruhihi minhu fa idza su'ida bi ruhihi qil ay rab abduka fulan fa yaqulu irji'uhu fa aruhu ma adattu lahu minal karamah fa inni wa'adtuhu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa innahu la yasma'u khafaqa ni'alihim idza wallaw mudbirin hatta yuqal ya hadza man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka fa yaqul Allah rabbi Allah wa dinil islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah fayantahiranihi intiharan shadida wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mayyit fa idza qala dzalik nada munadin an qad sadaqta wa hiya ma'na qawlihi ta'ala yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Summa ya'tihi atin hasanul wajhi tayyibur rih hasanus siyab fayaqul abshir bi rahmati rabbik wa jannatin fiha na'imun muqim fayaqul wa anta basyaraka Allah bi khairin man anta fayaqul ana amaluka shalih wallahi ma alimtu in kunta lasari'an ila ta'atillah bati'an an ma'siyatillah fajazakallahu khairan. Qala summa yunadi munadin ufrushu lahu min furushil jannah waftahu lahu baban ilal jannah
fayaqul Allahumma ajjil qiyamas sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Qala wa ammal kafir fa innahu idza kana fi qibalan min al-akhirah wa inqita'in min ad-dunya nazalat alaihi malaikatun ghilazun shidad ma'ahum thiyabun min nar wa sarabilu min qatiran fayahtawisunahu fa idza kharajat nafsuhu la'anahu kullu malakin bainas sama wal ard wa kullu malakin bis sama wa gulikat abwabus sama falaisa minha babun illa yakrahu ay yudkhala bi ruhihi minhu fa idza sa'ida bi ruhihi nubiza wa qila ayrab abduka fulan lam taqbalhu sama wala ardun fa yaqulullah azza wa jalla irji'u fa aruhu ma adattu lahu minasyarr inni wa'adtuhu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra wa innahu la yasma'u khafaqa ni'alihim idza wallaw mudbirin hatta yuqala lahu ya hadha man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka fayaqul la adri fayuqal la daraita thumma ya'tihi atin qabihul wajhi muntinur qabihus siyab fayaqul abshir bi sakhatin min Allah wa bi'adzabin alimin muqim fayaqul basyarakallahu bi syarr man anta fayaqul ana amalukal khabith wallah in kuntu la sari'an bi ma'siyati in kunta la sari'an bi ma'siyatillah bati'an an ta'atillah fajazakallahu syarr thumma yuqayyadu lahu a'ma asam abkamahum murzabatun min hadidin law ijtama'a 'alaiha as-saqalan ala ayyukilluha lam yastati'u law duriba biha jabalun lasara turaba fayadribuhu biha darbatan fayasiru turaba summa ta'udu bihi ar-ruh fayadribuhu bihabaina 'ainaihi darbatan yasma'uha man 'alal aradin illa as-saqalain qala thumma yunadi munadin an ibrushu lahu lawhaini min nar waftahu lahu baban ilan nar fayubrashu lahu lawhani min nar wa yuftahu lahu babun ilan nar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya orang beriman, orang mukmin apabila menghadapi akhirat, artinya mendekati kematian. Orang beriman ini sudah mendekati kematian, maka Allah mengutus para malaikat seakan-akan wajah mereka adalah matahari. Malaikat tadi wajahnya bercahaya, bersinar. Bersama mereka malaikat tadi obat baginya agar tidak cepat rusak dan kain kafannya. Lalu mereka malaikat tadi duduk sepanjang pandangan orang mukmin itu. Malaikat tadi duduk, banyaknya malaikat itu sepanjang mata memandang oleh orang yang hendak meninggal dunia tadi. Maka apabila rohnya keluar, maka mensalatkan atasnya setiap malaikat. Di antara langit dan bumi dan seluruh malaikat langit, umpat menyembayangkan ini orang beriman. Ini tentu orang yang beriman, yang ahli ibadah, orang yang beriman, yang takwa kepada Allah. Dan pintu-pintu langit dibuka untuk menyambut kedatangan rohnya. Maka tidak ada daripadanya satu pintu pun melainkan ia suka agar ia dimasukkan dengan rohnya daripadanya. Setiap pintu langit itu gembira, pintu langit itu gembira menerima kedatangan roh orang yang beriman ini. Lalu apabila ia naik dengan rohnya, maka dikatakan, wahai Tuhan, hamba-Mu si fulan. Ini roh daripada hamba-Mu si fulan. Maka Allah Ta'ala berfirman, kembalikanlah kembalikan dia. Lalu perlihatkanlah kepadanya apa yang aku siapkan baginya dari kemuliaan. Sesungguhnya aku berjanji kepadanya, dari bumi tanah itulah kami menjadikanmu, dan daripadanya kami akan mengembalikanmu, dan daripadanya kami akan mengeluarkanmu pada kali yang lain.